Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Septiani dengan NIM 2301659. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi terkait Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi adalah sistem pemikiran atau gagasan yang menjadi dasar atau tujuan dari suatu gerakan politik, sosial, atau ekonomi. Sedangkan Pancasila adalah sebuah ideologi negara Indonesia yang bersifat terbuka. Jadi, konsep Pancasila sebagai ideologi negara mengacu pada seperangkat nilai-nilai dasar yang menjadi pijakan bagi negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, sosial, dan budaya. Pancasila bukan hanya sekedar ideologi politik, tetapi juga merupakan landasan moral dan spiritual yang menggambarkan identitas dan karakter bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu mengapa Pancasila diperlukan sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa alasan mengapa Pancasila diperlukan sebagai ideologi negara. 1. Landasan hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilainya yang terkandung dalam sila-sila Pancasila mencerminkan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. 2. Pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Pancasila menjadi perekat yang menyatukan bangsa dan menghindari perpecahan. Nilai-nilainya yang seperti toleransi, persatuan, dan gotong royong menjadi fondasi untuk hidup bersama dalam harmoni. Yang ketiga, arah dan tujuan negara. Pancasila menjadi arah dan tujuan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita bersama. Nilai-nilai seperti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi kompas untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. 4. Sumber hukum dan peraturan. Pancasila menjadi dasar bagi seluruh hukum dan peraturan di Indonesia. Setiap peraturan perundang-undangan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan. Kelima, menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Pancasila membantu menjaga ketertiban dan stabilitas negara dengan menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, dan penyelesaian konflik secara damai menjadi panduan untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai mufakat. 6. Menghadapi tantangan global. Di era globalisasi, Pancasila menjadi benteng bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global. Nilai-nilai Pancasila seperti kemandirian, kebangsaan, dan keadilan sosial menjadi panduan untuk menghadapi pengaruh negatif globalisasi dan menjaga identitas bangsa. Yang ketujuh, relevansi dan fleksibilitas. Pancasila terbukti relevan dan fleksibel dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Nilai-nilai fundamentalnya dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan sesuai dengan konteks masa kini. Dan yang kedelapan yaitu pengakuan internasional. Pancasila mendapat pengakuan internasional sebagai ideologi yang luhur dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya ideologi negara, tetapi juga ideologi yang dapat menjadi inspirasi bagi bangsa lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila diperlukan sebagai ideologi negara karena perannya yang fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari zaman prakolonial hingga kemerdekaan. Salah satu tokoh yang berperan penting yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno telah mempelajari berbagai paham politik dan agama yang ada di dunia dan mencoba mengadaptasinya dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Soekarno juga telah mengamati berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di bawah penjajahan Belanda dan Jepang. Yang kedua, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara.
Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat dari fungsi Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Pancasila merupakan landasan konstitusional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Dan yang ketiga yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat dari karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman namun juga kesatuan. Nilai-nilai sosial budaya tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang berbeda. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai penghargaan terhadap martabat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, ataupun status sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai kesadaran dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keragaman namun juga kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai demokrasi yang berdasarkan pada kehendak rakyat yang diwujudkan melalui musyawarah mufakat untuk mencapai keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi atau eksploitasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.